Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat, penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Perkenalkan, nama saya Francisca Santi Budi Cahyanti, SPD SD. Saya adalah seorang guru di SD Negeri Pakopen 01, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, saya adalah seorang mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 4 di LPTK Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo tahun 2021. Hari ini, hari Senin tanggal 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja pelaksanaan pembelajaran pada peserta didik kelas 3 di SD Pakopen 01, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Dengan materi tema 3 benda di sekitarku, subtema 1 aneka benda di sekitarku pembelajaran kelima. Berikut adalah video pembelajaran untuk penilaian praktik kinerja guru SD mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Sambil menunggu teman yang belum masuk room, Ibu akan mempersiapkan materinya dulu ya. Nah, coba Bu Guru lihat. Sekarang sudah masuk semua ya. Jadi pembelajaran hari ini bisa kita mulai. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu Guru harap kalian dalam keadaan sehat semua ya. Oh ya, sebelum pelajaran ini dimulai, Bu Guru mau mengingatkan kalian, jangan lupa untuk mengisi absen di Google Form. Yang linknya tadi sudah Ibu bagikan di grup WA ya. Apakah tadi kalian sudah mengisi absen melalui Google Form? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya, pintar. Hari ini masuk semua ya. Tadi Bu Guru lihat hari ini Nova masuk ke roomnya yang paling awal ya. Coba Bu Guru minta tolong Nova untuk memimpin teman-temannya berdoa. Baik, Bu. Mari teman-teman sebelum belajar kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Iya, terima kasih Nova sudah memimpin teman-temannya berdoa untuk memulai pembelajaran hari ini. Nah, sekarang Bu Guru akan share screen apa yang akan kita pelajari hari ini ya. Apakah sudah terlihat anak-anak? Iya. Sebelum pelajaran hari ini dimulai, Ibu ingin bertanya, siapa yang masih ingat pelajaran kemarin? Saya ingat, Bu, kemarin di pembelajaran 4 kita belajar tentang benda-benda yang terbuat dari plastik. Iya, bagus. Fahrul ternyata masih ingat kemarin kita belajar tentang benda-benda yang terbuat dari plastik. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3 tentang benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, masuk ke pembelajaran yang ke-5. Meskipun masih belajar dari rumah,
tetapi masih tetap semangat ya anak-anak ya. Nah, Ibu mau mengingatkan, meskipun kalian masih belajar dari rumah, tetapi kalian harus tetap menjaga kesehatan. Jika pergi keluar rumah, harus selalu memakai masker, lalu sering-seringlah mencuci tangan. Selalu menjaga jarak dengan orang lain dan jangan lupa untuk selalu menghindari kerumunan. Lalu Ibu juga mau mengingatkan, meskipun belajar dari rumah, tapi kalian harus tetap memakai seragam. Ibu lihat hari ini kalian semua sudah memakai seragam ya. Nah, duduknya juga yang baik dan tegak. Dan selama pembelajaran, kameranya tidak boleh dimatikan. Ikutilah pembelajaran hari ini dari awal hingga selesai dengan tertib. Kemudian, mic-nya selalu dikontrol ya. Bila kalian ingin bertanya atau menjawab, silakan tunjuk tangan terlebih dahulu, lalu dibuka mic-nya. Setelah selesai berbicara, segera ditutup kembali. Nah, agar lebih semangat mengawali pembelajaran kita hari ini, kita akan menyimak lagu Garuda Pancasila. Nanti mic-nya tidak perlu dibuka ya, tetapi kalian boleh sambil bernyanyi di rumah. Yuk kita simak lagu Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia membantu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Marilah satu, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tujuan pembelajaran kita hari ini kita akan menyimak video tentang benda-benda dari logam, kaca, dan karet. Dari video ini nanti kalian akan belajar menemukan informasi tentang benda-benda yang terbuat dari logam, kaca, dan karet. Kemudian nanti kalian akan mengamati gambar-gambar yang Ibu tampilkan pada PowerPoint. Dengan kegiatan mengamati gambar ini, nanti kalian akan belajar membedakan bahan pembentuk benda. Kemudian melengkapi bagan tentang bahan pembentuk benda yang terdapat pada LKPD-mu. Dan akan ada kegiatan mengamati benda-benda yang ada di sekitar kalian. Selanjutnya, kita juga akan menyimak video tentang musyawarah. Dari video ini nanti kalian akan belajar menemukan informasi seputar musyawarah. Dan yang terakhir, hari ini kita akan belajar tentang membedakan satuan panjang. Dan nanti akan ada tugas juga untuk kalian melakukan praktek pengukuran di rumah. Nah, kemarin Bu Guru sudah membagikan bahan ajar yang akan kita pelajari hari ini di Google Classroom ya. Dan Bu Guru yakin kalian sudah mendownload materinya dan sudah mempelajarinya di rumah. Karena Ibu lihat sudah ada beberapa anak yang mengerjakan LKPD-nya. Ya, bagus, pinter. Bagi yang belum mengerjakan nanti setelah pembelajaran ini bisa menyusul mengerjakan ya. Karena di dalam pembelajaran ini nanti ada tugas secara individu dan kelompok, maka Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Nah, kelompok yang pertama adalah Salsabila, Alvin, Alif, Dani, dan Aseka. Kelompok 2 yaitu Fahrul, Falikatul, Tias, dan Ganendra. Kelompok 3 ada Kiki, Lukman, Fauzi, Dava, dan Andika. Kelompok 4 ada Najwa, Nasya, Nova, Restu, dan Ilham. Dan kelompok 5 ada Romel, Sabrina, Tio, dan Syakila.
Baik, itu tadi kelompoknya anak-anak. Nah, sekarang sudah siap untuk belajar ya anak-anak ya? Sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap. Iya, bagus. Coba sekarang kalian siapkan alat tulis di sekitar kalian ya, di meja kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, coba sekarang kalian amati alat tulis yang sudah kalian siapkan di situ. Ibu ingin bertanya kepada Syakila. Iya, Bu. Alat tulis apa saja yang kamu miliki? Saya punya buku, pensil, penggaris, dan penghapus, Bu. Iya. Nah, Syakila, kamu tahu tidak terbuat dari apa itu pensilmu? Pensil saya terbuat dari kayu, Bu. Oh ya, kalau penggarismu itu terbuat dari apa? Terbuat dari plastik. Iya. Kalau bukumu terbuat dari apa itu? Terbuat dari kertas. Ya. Lalu yang terakhir, kalau penghapusmu terbuat dari apa? Terbuat dari karet. Iya, pintar sekali. Ternyata bahan pembentuk benda yang ada di sekitar kita itu bermacam-macam ya. Ada yang terbuat dari kayu, kertas, dan plastik. Tapi bahan pembentuk benda itu ada juga yang terbuat dari bahan lain. Bahan selain kayu, kertas, dan plastik. Nah, bahan-bahan itu apa ya anak-anak ya? Nanti akan kita pelajari bersama. Nah, sekarang Bu Guru punya sebuah video pembelajaran tentang bahan pembentuk benda. Coba nanti kalian simak baik-baik dan temukanlah informasi yang penting dari video ini. Nah, mari kita simak bersama video tentang benda-benda yang terbuat dari logam, kaca, dan karet. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu Francisca. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat. Masih semangat untuk belajar bersama? Bagus! Hari ini kita akan belajar tentang benda-benda yang terbuat dari logam, kaca, dan karet. Sekarang Ibu jelaskan ya. Yang pertama, benda yang terbuat dari logam. Benda-benda yang terbuat dari logam contohnya pisau, sendok, garpu, panci, wajan, dan pagar rumah. Nah, ciri-ciri benda yang terbuat dari logam adalah kuat, tidak menyerap air, mudah dibentuk, dan merupakan penghantar panas yang baik. Itulah mengapa kalau ibu kalian merebus air menggunakan panci akan cepat mendidih, karena panci terbuat dari logam, dan logam merupakan penghantar panas yang baik, sehingga mudah menghantarkan panas dari api ke air. Yang kedua adalah benda yang terbuat dari kaca. Contoh benda-benda yang terbuat dari kaca ada gelas, piring, dan mangkok. Sifat benda yang terbuat dari kaca adalah kuat, tidak tembus air, dan tembus cahaya. Tetapi benda yang terbuat dari kaca juga mudah pecah, sehingga kalian harus hati-hati ya ketika memegang kaca. Nah, kalian tahu tidak mengapa jendela di rumah kita diberi kaca? Ya, betul. Karena kaca memiliki sifat tembus cahaya. Jadi, ketika siang hari, cahaya matahari dapat masuk ke rumah kita, sehingga rumah kita menjadi lebih terang dan lebih sehat. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah benda-benda yang terbuat dari karet. Contoh benda-benda yang terbuat dari karet adalah bola, balon, tanda jepit, dan sarung tangan yang terbuat dari karet. Ciri-ciri benda yang terbuat dari karet adalah elastis atau lentur dan tidak tembus air. Nah, itu tadi benda-benda yang terbuat dari logam, kaca, dan karet
yang sudah kita pelajari. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar. Dadah, sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Ya, itu tadi video pembelajaran tentang benda-benda yang terbuat dari logam, kaca, dan karet. Sekarang Ibu mau dengar suaranya Ganendra. Iya, Bu. Setelah menyimak video tadi, ya, coba kamu sebutkan contoh benda-benda yang terbuat dari logam. Benda-benda yang terbuat dari logam contohnya sendok, garpu, pisau, wajan, panci, dan pagar rumah. Ya, betul sekali. Lalu bagaimana sifat benda-benda yang terbuat dari logam itu, Ganendra? Sifat benda yang terbuat dari logam adalah kuat, mudah dibentuk, dan penghantar panas yang baik. Iya, betul sekali, pinter. Halo anak. Ya. Nah, tadi jawaban Ganendra betul ya. Kita lihat di sini bahwa contoh benda-benda yang terbuat dari logam itu ada sendok, garpu, panci. Kemudian ada juga ini di gambar ini ada uang koin yang terbuat dari logam. Dan sifat benda yang terbuat dari logam itu kuat, dapat dibentuk, dan merupakan penghantar panas yang baik. Nah, itu tadi benda yang terbuat dari logam. Nah, sekarang siapa yang bisa menyebutkan contoh benda-benda yang terbuat dari kaca? Sabrina bisa? Ya, Bu. Ya, saya, coba Bu. Ya, coba Sabrina sebutkan contoh benda-benda yang terbuat dari kaca. Benda-benda yang terbuat dari kaca contohnya ada gelas, piring, mangkok, kacamata, dan jendela rumah kita. Oh iya, betul sekali. Lalu bagaimana sifat benda yang terbuat dari kaca? Sifat benda yang terbuat dari kaca adalah kedap air, tembus cahaya, tapi mudah pecah, Bu. Iya, pinter sekali. Ternyata Sabrina setelah menyimak video pembelajaran tadi bisa menyebutkan contoh benda-benda yang terbuat dari kaca dan bisa menyebutkan sifat bendanya. Coba kita lihat. Tadi jawaban Sabrina betul ya. Contoh benda yang terbuat dari kaca itu ada gelas, mangkok, piring, dan kacamata. Lalu sifat benda yang terbuat dari kaca yaitu kedap air dan tembus cahaya. Ya, pintar, betul sekali. Nah, sekarang siapa yang bisa menyebutkan contoh benda-benda yang terbuat dari karet? Saya bisa, Bu. Iya, Nova, boleh. Coba, Nova, sebutkan contoh benda-benda yang terbuat dari karet. Dari karet contohnya balon, bola, sandal jepit, dan sarung tangan dari karet. Oh iya, betul sekali. Nah, kalau sifat benda yang terbuat dari karet itu bagaimana, Nova? Sifat benda yang terbuat dari karet itu tidak tembus air dan lentur, Bu. Iya, betul sekali ya. Setelah melihat video tadi, Nova juga mendapatkan informasi tentang benda yang terbuat dari karet. Coba kita lihat di sini, jawaban Nova tadi betul. Jadi contoh benda yang terbuat dari karet, misalnya ada balon, sandal jepit, lalu ada sarung tangan yang terbuat dari karet. Dan sifat benda yang terbuat dari karet itu adalah kuat, lentur atau elastis, dan kedap air. Iya, bagus sekali. Wah, ternyata setelah menyimak video tadi,
Banyak sekali informasi yang kalian dapatkan ya anak-anak. Nah, setelah ini nanti jangan lupa ya untuk mengerjakan tugas yang ada pada LKPD-mu, yaitu melengkapi bagan tentang bahan pembentuk benda. Nanti kalian juga akan Ibu beri tugas untuk mengamati benda-benda yang ada di sekitar kalian. Baik, kita lanjutkan. Dulu ketika kalian masih belajar di sekolah, ingat tidak di sekolah kalian ada tempat sampah? Saya masih ingat, Bu. Iya, Fahrul masih ingat ya. Coba, masih ingat tidak terbuat dari apa tempat sampah yang ada di sekolah? Ingat, Bu, kalau yang di dalam kelas terbuat dari plastik, kalau yang di halaman sekolah dari logam. Iya, betul sekali. Nah, menurut Fahrul, tempat sampah yang ada di sekolah, baik yang di dalam kelas maupun di luar kelas, sudah mencukupi atau belum? Sudah cukup banyak, Bu. Di dalam kelas ada, di halaman sekolah juga banyak. Nah, Fahrul dan teman-teman kalau membuang sampah sudah di tempat sampah atau belum ya? Sudah, Bu. Tapi saya ingat pernah melihat bungkus makanan yang tidak dibuang ke tempat sampah. Iya, ternyata masih ada ya sampah yang berserakan. Nah, tadi Ibu sudah membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Setelah pembelajaran ini selesai, coba nanti kalian berdiskusi dengan teman kelompokmu untuk membahas bagaimana cara meningkatkan kebersihan di sekolahmu. Jangan lupa untuk menuliskan hasil musyawarah kalian ya. Besok pada pertemuan selanjutnya masing-masing dari kelompok membacakan hasil dari diskusinya dan kelompok lain bertugas untuk menanggapi. Jadi nanti kalian diskusikan dengan kelompokmu bagaimana cara meningkatkan kebersihan di sekolahmu. Kemudian nanti hasil diskusimu kalian tuliskan pada kolom yang sudah Bu Guru sediakan dan besok di pertemuan tatap maya selanjutnya setiap kelompok akan membacakan hasil musyawarahnya dan kelompok lain akan menanggapi hasil dari musyawarah setiap kelompok yang lain. Anak-anak, ketika kalian berdiskusi bersama untuk membahas suatu masalah, itu namanya sedang bermusyawarah. Pasti kalian pernah ya mendengar kata musyawarah. Tapi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan musyawarah? Nah, Ibu mempunyai sebuah video yang akan menjelaskan tentang musyawarah. Coba kalian nanti simak baik-baik dan temukan informasi yang penting dari video ini. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Francisca. Senang sekali rasanya bertemu kembali untuk belajar bersama. Wah, semangat sekali ya hari ini. Mau belajar apa sih hari ini? Kita akan belajar tentang musyawarah. Nah, anak-anak pasti semuanya pernah mendengar kata musyawarah ya. Apa sih yang dimaksud dengan musyawarah? Musyawarah adalah pembahasan bersama untuk menyelesaikan suatu masalah dan mengambil keputusan bersama. Di mana saja kita dapat melakukan musyawarah? Musyawarah dapat dilakukan di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Musyawarah di lingkungan keluarga, contohnya ketika akan berlibur mengunjungi sebuah tempat wisata. Sedangkan musyawarah di lingkungan sekolah, contohnya ketika mengadakan pemilihan ketua kelas. Dan contoh musyawarah di lingkungan masyarakat adalah ketika membahas tentang kerja bakti yang akan dilakukan untuk membersihkan lingkungan. Ketika bermusyawarah, masing-masing anggota musyawarah diminta untuk berpendapat. Coba, kalau misalnya ketika bermusyawarah tidak ada yang mengemukakan pendapatnya atau yang menyampaikan pendapatnya hanya satu orang saja, pasti musyawarah tersebut tidak akan berjalan dengan baik
dan tidak akan mendapatkan kesepakatan. Bagaimana sikap yang baik ketika bermusyawarah? Ketika bermusyawarah, kita harus bersikap sopan dan santun. Lalu, kita juga harus mendengarkan pendapat orang lain dengan seksama dan harus menjalankan hasil musyawarah yang telah disepakati bersama. Ya, baik. Itu tadi anak-anak video tentang musyawarah. Sekarang Ibu ingin bertanya kepada Sabrina. Ya, Setelah Bu. melihat tayangan video tadi, coba kamu amati gambar yang ada di layar ini. Dan sebutkan di lingkungan mana saja musyawarah itu dapat dilakukan. Musyawarah dapat dilakukan di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Ya, betul sekali ya jawaban Sabrina. Nah, musyawarah di lingkungan keluarga itu contohnya membicarakan apa ya? Misalnya membicarakan tempat wisata yang akan dikunjungi ketika liburan sekolah. Ya, betul. Lalu, kalau musyawarah di lingkungan sekolah contohnya membicarakan tentang apa? Ketika pemilihan ketua kelas, Bu. Oh iya, betul sekali. Dan yang terakhir, kalau musyawarah di lingkungan masyarakat, contohnya membicarakan atau mendiskusikan tentang apa? Misalnya mau membangun masjid. Oh iya, betul sekali. Nah, pintar ya Sabrina. Nah, itu tadi contoh-contoh musyawarah yang dilakukan di lingkungan keluarga atau lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nah, coba tuliskan pengalamanmu nanti ketika bermusyawarah. Boleh ketika bermusyawarah di rumah ataupun di lingkungan sekolah bersama dengan teman-temanmu ya. Dan jangan lupa juga untuk mengerjakan tugas yang ada di LKPD-mu, yaitu menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan musyawarah. Baik, kita lanjutkan kembali. Tadi di awal pembelajaran, kalian semua sudah menyiapkan alat tulis ya. Bu Guru juga punya gambar alat tulis di sini, yaitu penggaris. Coba Nova, halo. Apakah Nova masih semangat mengikuti pelajaran hari ini? Masih, Bu. Iya, bagus. Nova di situ punya penggaris juga. Iya. Nah, sekarang kamu amati gambar penggaris ini. Penggaris yang pertama ini terbuat dari apa, Nova? Terbuat dari buku. Ya, kalau yang terbuat dari plastik yang pertama ya. Kalau yang kedua terbuat dari apa? Terbuat dari kayu. Betul, dari kayu. Dan penggaris yang ketiga terbuat dari apa? Terbuat dari besi. Terbuat dari besi, betul. Nah, kalian semua pasti punya penggaris ya. Tapi pernah tidak kalian mengamati satuan yang tertera pada penggaris kalian? Coba sekarang penggarisnya diambil dan diamati. Di penggaris kalian itu ada satuan panjangnya, yaitu meter, sentimeter, dan milimeter. Sekarang coba kalian perhatikan gambar tangga satuan panjang yang ada di layar ini. Kita dapat mengubah satuan panjang. Caranya yaitu setiap turun tangga itu dikalikan 10. Dan setiap naik tangga dibagi 10. Misalnya, kita akan mengubah dari 1 meter menjadi sentimeter. Kita hitung dulu, dari meter ke sentimeter itu turun berapa kali? Kita hitung. Dari meter ke sentimeter ternyata turun 2 tangga ya, sehingga dikalikan 100. Jadi 1 meter itu sama dengan 100 sentimeter. Misalnya lagi contoh yang kedua, kita akan mengubah dari sentimeter ke milimeter. Kita hitung dari sentimeter ke milimeter itu turun berapa tangga? Ya, dari sentimeter ke milimeter itu turun 3 tangga. Sehingga dikalikan menjadi 1000.
Jadi 1 sentimeter itu sama dengan 10 milimeter. Ya. Nah, nanti bisa kalian coba dengan mengerjakan tugas yang ada pada LKPD-mu tentang mengkonversi satuan panjang. Ya, misalnya soal nomor 1, 200 cm nanti dijadikan meter itu berapa. Kemudian soal nomor 2 sampai dengan soal nomor 5 kalian bisa sambil melihat tangga satuan panjang yang ada pada bahan ajarmu untuk mengerjakan tugas yang ada pada LKPD-mu. Masih dipegang penggarisnya anak-anak? Nah, coba kalian amati gambar yang ada di layar ini. Ada berbagai macam alat ukur panjang, diantaranya ada penggaris, roll meter besar, roll meter kecil, dan ada juga yang sering digunakan penjahit untuk mengukur kain dan badan, yaitu pita meter. Ketika kita mengukur sebuah pensil, kita cukup menggunakan penggaris saja, karena pensil hanya kecil ya, dan tidak begitu panjang, tidak begitu besar pula. Nah, sedangkan ketika akan mengukur panjang batang pohon yang lebih besar dan lebih panjang, pasti kita akan kesulitan jika kita hanya menggunakan penggaris biasa. Maka diperlukan alat ukur yang sesuai, yaitu bisa menggunakan roll meter besar atau menggunakan roll meter kecil. Nah, sekarang Ibu punya tugas untuk kalian praktek mengukur panjang benda-benda yang ada di sekitar kalian dengan alat ukur yang sesuai. Nanti kalian amati benda-benda yang ada di rumah kalian atau di sekitar kalian. Ya, benda yang bisa kalian ukur misalnya bisa pintu, bisa meja, bisa jendela, bisa kursi, atau apapun yang ada di sekitar kalian. Nanti kalian tuliskan hasil perkiraan panjang benda sebelum diukur. Jadi sebelum diukur kalian kira-kira dulu. Misalnya kalian akan mengukur pintu. Pintu itu panjangnya berapa? Nah, setelah kamu mengetahui hasil pengukuranmu, kemudian kamu tuliskan hasil ukuran dari pintu tersebut. Begitu pula dengan benda-benda yang lainnya. Baik, anak-anakku semua, tidak terasa hari ini sudah banyak yang kita pelajari bersama, ya. Coba Ganendra, pada pembelajaran kita hari ini, bagian mana yang kamu sukai? Saya paling senang waktu melihat tayangan video tadi, Bu. Jadi hari ini tadi kita sudah belajar tentang bahan pembentuk benda yang terbuat dari logam, kaca, dan karet. Kemudian kita juga belajar tentang musyawarah, yaitu suatu kegiatan yang bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang terakhir, kita juga belajar tentang berbagai macam alat ukur panjang benda, diantaranya ada penggaris, ada pita meter, ada roll meter kecil, dan roll meter besar. Serta kita juga sudah belajar tentang berbagai macam satuan panjang dan bagaimana cara mengkonversi satuan panjang tersebut. Nah, di akhir pembelajaran hari ini nanti akan ada tes formatif yang harus kalian kerjakan. Ibu tunggu sampai nanti jam 5 sore ya, harus sudah selesai dan sudah dikirimkan melalui Google Classroom. Untuk anak-anak yang nanti nilainya masih di bawah KKM, Ibu akan memberikan soal remedi. Kemudian bagi yang nilainya sudah sesuai atau di atas KKM, Ibu akan memberikan beberapa tugas pengayaan. Ibu mengamati ada beberapa anak yang aktif mengikuti pembelajaran dan masuk sebagai the students of the day. Nah, yang pertama ada Ganendra, yang kedua ada Fahrul, dan ada Sabrina. Nah, baik, sebelum kita tutup kegiatan hari ini, kita akan menyanyikan lagu dari daerah kita, yaitu lagu
dari Jawa Tengah yang berjudul Gundul-Gundul Pacul. Ya, terima kasih anak-anak ya. Hari ini kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Besok kita akan bertemu lagi di pelajaran yang selanjutnya, yaitu tema 3 tentang benda-benda di sekitarku, subtema 1 tentang aneka benda di sekitarku pada pembelajaran yang ke-6. Kita akan berdoa kembali bersama ya. Kali ini Ibu minta yang memimpin teman-temannya berdoa adalah Ganendra. Baik Bu, mari teman-teman kita akhiri pelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Iya, terima kasih Ganendra sudah memimpin teman-temannya mengakhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini hingga selesai. Kritik, saran, dan masukan yang membangun sangat saya harapkan untuk refleksi demi menghasilkan pembelajaran yang berkualitas di masa yang akan datang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.